Minasan, o genki desu ka? Hai minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O genki desu ka? Mudah-mudahan jawabannya hai genki desu. Di sini saya mau meminta maaf sekali kepada kalian karena video sebelumnya atau materi sebelumnya saya menggunakan audio saja, jadi suaranya tidak terdengar jelas dan kresek-kresek. Jadi saya meminta maaf kepada kalian. Oke, balik lagi ke materi selanjutnya, materi bab 19, yaitu materi tentang donna hito desu ka. Nah, donna hito desu ka, kira-kira artinya apa sih? Donna, kalian pernah dengar nih donna. Memang donna dalam bahasa Indonesia itu nama orang, tapi dalam bahasa Jepang memiliki arti yang berbeda. Donna hito desu ka, yaitu artinya orang yang bagaimana, orang yang seperti apa, ya. Bab 19 ini masih menyangkut dengan materi sebelumnya, yaitu materi tentang keluarga. Yang sebelumnya kita membahas tentang jumlah anggota keluarga, siapa-siapa aja anggota keluarga kita. Nah, di sini kita membahas orangnya itu seperti apa sih, contoh ayah kalian itu seperti apa sih, ya. Ibu kalian seperti apa sih, kakak kalian seperti apa sih. Nah, kita akan membahasnya di sini. Atau mungkin kalian mau mendeskripsikan teman kalian, bisa memakai pola yang ada di materi ini, ya. Kita lanjut aja ya. Oke, kita mulai dari sifat. Ya, kita mulai dari sifat. Di sini ada baik, galak atau tegas, rajin, ya. Baik yaitu yasashi. Yasashi, ya. Yasashi. Galak atau tegas, kibishi. Rajin, majime, na, ya. Nah, di sini saya menggunakan na. Na-nya itu di belakang saya kasih tutup kurung. Ya. Ada saat kalian menggunakannya, ada saat kalian tidak menggunakannya. Contohnya, nih catatan pada majime na. Na digunakan diikuti dengan hito di belakangnya. Hito itu artinya orang, ya. Hito artinya orang. Majimena hito desu, orang yang rajin. Nah, ini contohnya ya, kalau kalian menggunakan na di belakangnya. Majimena hito desu, ya. Selanjutnya, di sini ada gambaran fisik. Di sini ada gambaran fisik. Kalian jangan salah fokus ya. Di sini kalian mungkin sering baca webtoon ya, jadi kalian tahu ini ada foto siapa aja. Di sini saya menggunakan, ya kalian tahulah siapa. Gambaran fisik, kira-kira gambar yang pertama tuh bagaimana sih, ya. Gambar yang pertama kira-kira kalian melihatnya seperti apa. Yang kedua, kalian melihatnya seperti apa. Yang ketiga, kalian melihatnya seperti apa. Yang keempat, kalian melihatnya seperti apa. Nah, di sini supaya kalian fokus. Yang pertama, hansamuna. Ini sama kayak majimena yang tadi, na di belakangnya ya. Hansamuna. Hansamu kira-kira apa sih? Ya. Ganteng atau tampan ya. Hansamu. Nah, ini dari kata bahasa Inggris yaitu handsome. Jadi kalau diubah jadi dalam bahasa Jepang, hansamuna. Yang kedua, kireina. Kireina. Nah, di sini kita menggunakan na ya, sama kayak majimena tadi. Kireina artinya cantik. Ya. Kemudian kakkoi. Kakkoi ya. Ini keren. Keren. Bedanya apa sih sama ganteng? Ya beda. Kalau ganteng kita cuma ngelihat doang nih. Ih, ganteng ya itu orang. Nah, terus kalau keren, ih keren banget ya itu orang, udah keren, ganteng lagi. Nah, itu tambahannya. Yang keempat, di sini ada gambar nih. Kira-kira apa ya? Sega hikui. Kita bandingin sama gambar yang sebelahnya. Sega takai. Nah, kira-kira apa tuh ya? Sega hikui, sega takai. Ya, artinya adalah bertubuh pendek dan bertubuh tinggi ya. Jangan sampai kalian kebalik. Sega hikui, sega takai ya. Kemudian sini ada tambahan. Yang tadi, hansamuna hito desu, orang yang tampan atau orang yang ganteng atau orangnya ganteng, orangnya tampan. Nah, itu. Hito, ingat, hito itu artinya orang.
Kireina hito desu, orang yang cantik, orangnya cantik. Nah, di sini tidak ada jelek kan? Nah, di sini kalau kalian bilang, kalau dalam bahasa Jepang itu atau orang Jepang itu bilang orang jelek tuh nggak langsung to the point kayak kita. Jadi jelek lo, nggak seperti itu. Tapi hansamu dewa arimasen, tidak ganteng, tidak tampan, ya. Dengan bahasa halusnya, jangan langsung to the point. Jelek lo, nggak kayak gitu ya. Tidak ganteng, tidak tampan. Atau mungkin kalian ingin mengekspresikan dia itu ganteng tapi ano hito wa hansamu desu ne, demo, cotto bisa. Jadi orang Jepang itu tidak langsung to the point. Jadi dia mencari bagaimana orang ini tidak sakit hati. Itulah orang Jepang. Selanjutnya, kita lihat di sini ada gambar perempuan. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya ya. Yang pertama kita akan membahas tentang bentuk badannya, ya. Yang kedua kita akan membahas tentang rambutnya itu seperti apa sih. Nah, yang pertama, futotteimasu, ya. Artinya apa? Kalian bisa lihat sendiri gambarnya ya. Futotteimasu, kalian bisa lihat sendiri. Terus sebelahnya, yaseteimasu, ya. Futotte, yasete. Kalian jangan sampai kebalik. Futotte, yasete. Bertubuh gemuk atau berbadan gemuk dan berbadan kurus atau langsing ya. Itu bisa tuh, yasete imasu. Kemudian, kamiga nagai, berambut panjang. Kamiga nagai. Kami itu artinya rambut ya. Kami itu artinya rambut. Bukan kami, kita. Bukan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita, tapi kami dalam bahasa Jepang adalah rambut. Kemudian kamiga mijikai ya. Kamiga mijikai, berambut pendek. Jadi kalian jangan sampai kebalik nih, kamiga nagai, kamiga mijikai. Oke? Sampai di sini jangan lupa dicatat ya. Nah, di sini ada perbedaan lucu dan cantik ya. Tadi sebelumnya bisa dilihat lucu dan cantik. Lucu itu seperti anak kecil, ih lucu ya gitu. Ya, yang kelakuannya itu ada seperti anak kecil dibilangnya lucu. Ya, itu artinya kawaii. Berbeda dengan kirei. Kirei itu cantik ya. Cantik itu kadang bersifatnya kadang lucu, kadang enggak, kadang bisa aja cuma cantik doang. Kalau lucu mungkin ih lucu, nah, gitu. Jadi kayak ekspresinya ya. Nah, selanjutnya adalah pola kalimat 1. Di sini adalah orang wa, sifat atau gambaran fisik des ya. Di sini ada contohnya. Rani sang wa kireina hito des. Ingat ya, kalau nama orang kalian udah kelas 11. Kalau nama orang jangan lupa menambahkan sang di belakangnya ya. Rani sang wa kireina hito des, yang artinya Rani orangnya cantik. Rani orangnya cantik atau Rani orang yang cantik. Tapi agak aneh sih kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi tergantung kalian mengartikannya seperti apa. Nah, di sini saya mengartikannya ala-ala kalian nih. Rani orangnya cantik. Ya. Rani sang wa kireina hito desu. Atau misalnya kalian mau mendeskripsikan orang tua kalian, misalnya contoh ibu saya, haha wa yasashi desu atau haha wa yasashi hito desu. Ibu saya orangnya baik. Bisa seperti itu ya. Orang di sini kalian bisa menggunakan anggota keluarga di sini ya. Kalian bisa menggunakan anggota keluarga sini kayak tadi contohnya haha wa yasashi hito desu. Ibu saya orangnya baik. Atau ayah saya galak. Chichi wa kibishi hito desu. Ayah saya orangnya galak atau tegas ya. Selanjutnya, pola kalimat yang kedua. Orang wa donna hito desu ka? Nah, ini ada di judul nih, donna hito desu ka? Jadi di sini kalian bisa menggunakan tadi haha wa donna hito desu ka? Haha apa? Ibu orang, atau misalkan di sini kita menggunakan karena kita bertanya kepada orang lain,
karena kita bertanya kepada orang lain, jadi kita menggunakan kosakata yang keluarga orang lain ya. Sini kalau haha menjelaskan ibu saya, nah kita menjelaskan orang lain, kita bertanya kepada orang lain. Jadi kita menggunakan oka-sang wa donna hito desu ka? Ibu kamu orang yang seperti apa? Gitu ya. Orang yang bagaimana atau orangnya bagaimana? Orangnya seperti apa? Itu artinya. Contohnya, Sani-san wa donna hito desu ka? Sani-san wa donna hito desu ka? Sani orangnya bagaimana? Sani orangnya seperti apa? Ya kan, biasanya kalian bertanya kepada teman kalian kan, itu si Rino orangnya kayak gimana sih? Nah, kayak gitu. Kalau dalam bahasa kalian, ya. Selanjutnya di sini pola kalimat yang ketiga. Orang, wa sifat 1, to sifat 2, des atau imas. Nah, di sini saya masukin dalam kurung hito ya. Kalian bisa menggunakan hito, bisa tidak. Ini saya kasih buka kurung ya di sini ya. Nah, des atau imas, kalian bisa tadi melihat kosakata sebelumnya ada futote imas sama yasete imas. Nah, di sini kita akan menggunakannya. Di sini ada dua contohnya. Yang pertama, Dani sang wa yasashi hito to sega takai desu. Dani sang wa yasashi hito to sega takai desu. Dani orangnya baik dan bertubuh tinggi. Ya. Yang kedua, nah di sini kita menggunakan imas. Jangan kalian menggunakan sudah imas ditambah des, itu salah. Kalau imas udah penutup ya. Risa sang wa kirei na hito to utote imas. Risa orangnya cantik dan berbadan gemuk. Itulah kita menggunakan pola kalimat yang ketiga. Balik lagi, untuk hito kalian bisa menggunakannya atau tidak. Tapi kalau misalnya kalian tidak menggunakannya, orangnya itu tidak ada artinya. Jadi contoh tidak menggunakan hito. Dani sang wa yasashi to sega takai desu. Dani baik dan bertubuh tinggi. Itu ya artinya. Dani baik dan bertubuh tinggi. Berbeda dengan yasashi hito to sega takai desu. Dani orangnya baik dan bertubuh tinggi. Itu perbedaannya. Kalau menggunakan hito dan tidak menggunakan hito. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Kira-kira bisa atau enggak? Kita ulang lagi ya, supaya kalian bisa paham. Di sini kalian bisa pola kalimat ini semuanya kalian bisa menjelaskan keluarga sendiri. Ya, menjelaskan keluarga sendiri. Contoh saya menggunakan pola kalimat yang ketiga. Saya menggunakan pola kalimat yang ketiga. Contohnya, saya mau menjelaskan adik saya misalnya. Ototo wa sega takai to kami ga nijikai desu. Ya, ini adik saya. Adik laki-laki saya bertubuh tinggi dan berambut pendek. Ya, itu saya tidak menggunakan hito di dalamnya. Ya. Ototo wa sega takai to kami ga nijikai desu. Adik laki-laki saya bertubuh tinggi dan berambut pendek. Ya. Itu saya menggunakan pola kalimat ketiga, tidak menggunakan hito. Kemudian saya menggunakan pola kalimat yang kedua. Di sini saya bertanya kepada kalian. Saya bertanya kepada kalian untuk keluarga kalian. Saya bertanya menggunakan kosakata keluarga orang lain, bukan keluarga saya. Contohnya, saya mau bertanya kepada kalian tentang ayah kalian. Oto-san wa, ya, Oto-san wa donna hito desu ka? Oto-san wa donna hito desu ka? Jawabannya Cici wa, ya, itu perbedaannya. Ingat, itu perbedaannya. Di sini kalian kemarin masih ada yang salah di kuis, ya. Kalau saya bertanya kepada kalian, Oto-san wa donna hito desu ka?
ayah kalian bagaimana? Kalian menjawab, Chichi wa kibishi hito desu. Ayah saya orangnya galak. Atau ayah saya orangnya tegas. Itu perbedaannya antara oto-san dan cici, ya. Oto-san wa donna hito desu ka? Cici wa. Nah, itulah perbedaannya ya, supaya di sini saya juga memberikan lagi materi yang sebelumnya supaya kalian paham. Nah, di sini ini menjelaskan juga mendeskripsikan orang lain atau keluarga kita sendiri bisa, ya. Contoh, aniwa sega hikui desu, ya. Aniwa sega hikui desu. Itu tanpa hito. Kakak laki-laki saya bertubuh pendek. Itu tanpa hito. Bagaimana kalau ada hitonya? Aniwa ya. Aniwa sega hikui hito desu. Kakak laki-laki saya orangnya bertubuh pendek. Orangnya pendek bisa ya. Itu kalau ada hito, ya. Sampai sini kalian mudah-mudahan paham. Terus juga perbedaannya antara lucu dan kirei, ya. Kalau misalkan dalam bahasa Jepang itu di sini hansamu dewa arimasen, artinya tidak ganteng atau tidak tampan, ya. Secara halusnya. Kalau kata kita bilangnya jelek gitu, tapi dalam bahasa Jepang dia tidak to the point seperti itu, jadi bilangnya diperhalus. Oke, kira-kira sampai sini saja pertemuan kita. Ya, arigatou gozaimasu. Terima kasih sudah menonton video materi bab 19. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bertanya aja pada saya, hubungi saya. Sebelumnya, saya memohon maaf karena audionya jelek di video sebelumnya, materi sebelumnya. Jadi di sini saya membuat video lagi. Mudah-mudahan tidak ada masalah apa-apa, suaranya bagus dan tidak rusak-rusak ya. Hai, minasan, kokomade owarimashita. Arigatou gozaimashita.